Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini, izinkan saya untuk eh, memperkenalkan diri. Nama saya Olviano Olkesumampo, SMSA, dalam minat konsentrasi program ilmu akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Adapun yang menjadi eh, penelitian saya yang saya angkat pada saat ini yaitu pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dalam studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian yang saya angkat pada saat ini yaitu merupakan pajak di Indonesia itu adalah merupakan sumber penerimaan pendapatan yang negara yang paling memberikan peran yang paling besar. Kalau kita melihat data kinerja pendapatan negara eh, itu bisa kita lihat bagaimana terjadi peningkatan peningkatan di mana Ibu Menteri Keuangan sendiri mengatakan realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus itu mencapai pada angka 1.764,4 triliun. Itu yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar 1.171 triliun, penerimaan kepabean dan cukai sebesar 206,2 triliun. Jadi angka yang sangat besar eh, sehingga pada saat itu Menteri Keuangan menegaskan bahwa meski sisi perpajakan menunjukkan pertumbuhan yang baik, eh, namun pemerintah tetap akan waspada dan hati-hati karena hal ini mengingat kondisi ekonomi global kita dan berbagai indikator eh, yang tetap perlu diwaspadai untuk menjaga keberlangsungan dari tren penerimaan pajak yang tinggi ini. Kemudian kalau kita melihat data statistik penerimaan perpajakan di Indonesia itu eh, masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN pada saat ini. Hal ini kita bisa melihat dari data yang ada di tax ratio Indonesia di tahun 2020 sebesar 8,33% dan tahun 2021 itu sebesar 9,11%. Nah, memang terjadi kenaikan tax ratio yang signifikan dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dan tercapainya target penerimaan pajak. Nah, berkaitan dengan judul penelitian yang saya angkat pada saat ini mengenai kasus mengenai agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, contohnya kasus yang dilaporkan oleh eh, Lembaga Tax Justice Network pada tanggal 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco itu telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan memanfaatkan PT Bentol International Investment (TBK). Nah, jadi dampak dari negara ini bisa menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan pada saat itu mencapai 14 juta per tahun US dollar. Nah, jadi laporan ini menunjukkan bahwa eh, BAT ini telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman intra perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti ongkos dan layanan. Jadi oleh karena itu berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya yang lebih banyak di perusahaan manufaktur. Pada penelitian ini saya mengangkat pada perusahaan manufaktur karena
menurut statistik data pasar tahunan Bursa Efek Indonesia di tahun 2022 itu, ternyata perusahaan sektor manufaktur itu memiliki lebih banyak perusahaan, yaitu sejumlah 227 perusahaan. Jadi, oleh karena itu, saya dalam penelitian saya lebih condong ke perusahaan manufaktur. Jadi, kalau kita mau melihat penelitian-penelitian sebelumnya, ada penelitian Mulyasar dan Hidayat di tahun 2020, di situ dia mengatakan salah satu faktor yang berpengaruh pada agresivitas pajak itu adalah likuiditas. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat penelitian ini uh, untuk mempelajari lebih jauh bagaimana pengaruhnya. Nah, likuiditas ini bagaimana perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Karena umumnya juga hutang jangka pendek ini dianggap jangka waktu untuk 1 tahun, bahkan jika itu terkait dengan siklus operasional perusahaan. Jadi ada berbagai penelitian terdahulu yang bisa menjadi pembanding dalam penelitian yang saya angkat pada saat ini. Kalau berbicara tentang agresivitas pajak, memang telah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki bukti empiris yang berbeda pula. Seperti yang saya sudah jelaskan. Ada juga yang penelitian dari Nisa Dianti dan Yuliandari pada tahun 2021. Jadi sekali lagi saya menarik dalam mengangkat pada penelitian menjadi objek penelitian yang saya tertarik kepada perusahaan manufaktur adalah merupakan perusahaan yang paling banyak besar uh, di menurut data statistik data pasar tahunan Bursa Efek Indonesia, sehingga kasus agresivitas pajak yang pernah terjadi di Indonesia ini berasal dari perusahaan manufaktur. Saya ingin mencari lebih jauh dengan penelitian ini karena kalau perusahaan manufaktur dikelola dengan baik, tidak menyimpang, maka akan berdampak kepada sumber pendapatan negara yang akan banyak juga. Oleh karena itu penelitian yang saya mau lakukan ini agar bisa melihat sehingga tujuannya untuk bagaimana bisa mendapatkan penerimaan pendapatan lewat pajak. Menurut statistika, dibandingkan dengan perusahaan yang lain, bukan manufaktur, itu sangat berbeda, cukup signifikan. Kalau di perdagangan jasa dan investasi itu ada di 218, jadi manufaktur itu memang terdiri dari beberapa sektor industri, yaitu industri dasar dan kimia, serta sektor aneka industri yang lain. Oleh karena itu, dengan data dan alasan yang saya kemukakan pada penelitian ini, itu yang menjadi pendorong saya, menjadi latar belakang dalam penelitian ini, sehingga saya tertarik untuk memilih penelitian yang berjudul pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Sehingga tidak akan lagi terjadi data yang sudah ada dahulu terjadi kerugian 14 juta US dollar per tahun karena adanya agresivitas pajak. Adapun perumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini yaitu apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan apakah likuiditas dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Itulah perumusan masalah yang saya angkat. Kemudian pertanyaan penelitian yang
saya angkat dalam penelitian ini yaitu apakah tingkat likuiditas dan intensitas modal yang mempengaruhi tingginya beban pajak yang harus dibayarkan dan bagaimanakah pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan dan laba. Kemudian yang ketiga, perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Bagaimana perusahaan berusaha? Nah, jadi ada eh, yang sangat kontra di sini. Sementara satu sisi perusahaan ingin bahwa eh, tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan bisa tercapai, tetapi eh, dengan cara yang baik, maksudnya dengan tidak melakukan hal-hal yang eh, tidak diinginkan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, kemudian bagaimana menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak, dan menganalisis pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Eh, yang menjadi motivasi dalam penelitian saya itu saya ingin mengetahui seberapa besar agresivitas pajak di perusahaan manufaktur sehingga eh, pada umumnya akan mendapatkan informasi apakah terjadi agresivitas pajak sehingga itu akan berdampak pada pendapatan negara. Sehingga ketika mendapatkan informasi dari penelitian ini, saya bisa mendapatkan sumbangan pemikiran masukan kepada informasi pada pemerintah. Um, Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu bagi perusahaan, bagi investor, bagi peneliti selanjutnya, juga kepada pemerintah. Dengan hasil penelitian yang uh, saya akan teliti, bisa mendalami, bisa mendapatkan sejumlah angka, sehingga bisa mendapatkan memberikan masukan kepada uh, perusahaan investor dan peneliti selanjutnya dan kepada yang menjadi ruang lingkup dan batasan penelitian, yaitu bisa mendapatkan informasi dan sumbangan pikiran bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan untuk peningkatan pendapatan. Dan merupakan tinjauan pustaka menggunakan agensi teori, agresivitas pajak, likuiditas, dan intensitas. Dan hipotesis yang dibangun yaitu yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak, dan pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian, jenis penelitian ini berdasarkan jenis data yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dan lebih. Teknik pengumpulan data merupakan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data-data yang digunakan, yang dibutuhkan penelitian seperti laporan keuangan dan laporan tahunan dengan cara mendownload dari website Bursa Efek Indonesia. Dan merupakan populasi dan sampel dari penelitian saya ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2021 yang dan memilih untuk metode pemilihan sampel yaitu menggunakan metode inilah yang menjadi draft proposal saya, kiranya bisa diterima atau bisa diharapkan masukan, kritikan, dan akhirnya saya Alfianus Mampo menyampaikan banyak terima kasih dan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.